Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Masih bersama kami Manusia Bayangan Adventure, dan kali ini kami akan menceritakan pengalaman-pengalaman kami ketika melakukan petualangan selama ini ya, terutama pengalaman mistis. Dan pengalaman ini kami bagikan bukan karena keinginan kami sebenarnya ya, karena menjawab banyak pertanyaan teman yang seringkali bertanya apakah ada hal-hal mistis atau punya pengalaman-pengalaman mistis selama melakukan perjalanan atau petualangan. Dan pada kesempatan ini kami akan membagikan kisah dan pengalaman kami ketika menuju dan berada di Gunung Pandan, Bojonegoro. Pada awalnya nggak ada niat sama sekali ya, bukan nggak ada niat belum ada niat sama sekali untuk ke Gunung Pandan waktu itu. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba pikiran saya tertuju ke sana dan menggerakkan hati dan keinginan saya untuk segera menuju ke Gunung Pandan. Kemudian saya ngomong ke salah satu tim untuk segera mempersiapkan apa yang dibutuhkan selama dalam perjalanan dan selama di sana nanti. Setelah itu kami mulai berangkat dengan menggunakan sepeda motor. Waktu itu saya yang berada di depan untuk nyetir motornya, sedangkan tim yang satunya berada di belakang dengan membawa carrier ya, dengan membawa barang-barang yang kita siapkan. Kami berjalan santai, nggak terlalu cepat dan juga nggak terlalu lambat ya. Dan teman-teman, jarak dari Lamongan ke Gunung Pandan ini memakan waktu sekitar 3-4 jam ya. Ketika melewati di depan gerbang Kayangan Api atau yang biasa disebut Api Abadi, itu kami juga sempat mampir sih. Kami sempat ambil gambar dan foto-foto di situ sebentar. Mulai dari situ kami terutama saya merasakan ada sesuatu yang beda gitu. Kenapa tubuh saya tiba-tiba terasa panas, dan panasnya itu nggak nempel di badan, nggak nempel di kulit ya. Tapi panasnya itu kayak berada di atas permukaan kulit ya, tapi deket banget, jadi terasa panas gitu kan, terasa panas banget. Cuma ya saya saya abaikan lah itu. Saya pikir itu adalah hal yang biasa gitu, panas-panas biasa, atau karena habis dari perjalanan atau apa gitu ya. Dan tiba-tiba pundak saya terasa berat banget ya, kayak sakit gitu, berat banget rasanya, kayak bawa beban yang berat gitu kan. Saya nggak tahu kenapa. Saya berpikir ini kenapa gitu kan, saya nggak tahu kenapa gitu. Terus nggak lama setelah itu tiba-tiba saya merasakan ada sebuah benda, tapi nggak terlihat ya, itu menusuk tepat di perut sebelah kiri saya, atau tepatnya di lambung, dan rasanya sakit banget sampai tembus ke belakangnya. Saking kaget dan sakitnya saya sampai agak berteriak gitu. Setelah rasa sakitnya agak reda, kemudian berangsur-angsur menghilang, kemudian kami melanjutkan perjalanan lagi melewati negeri atas angin. Dan di negeri atas angin itu kan ada tanjakan yang tinggi. Sebelumnya memang banyak di tanjakan naik turun, jalan berkelok-kelok tapi nggak terlalu tinggi. Tapi ini ada satu tanjakan yang sangat tinggi, sehingga membuat motor tua kami itu nggak kuat. Jadi kami harus turun dan mendorong motornya sampai ke atas. Setelah sampai di atas, karena di atas itu ada warung ya, di atas itu ada warung kopi, tapi namanya saya lupa.
itu kami beristirahat, melepas lelah sambil minum kopi di situ, sambil ngecas HP juga, karena ternyata kami lupa nggak bawa power bank juga. Jadi kami harus cas HP dulu sampai penuh. Dan ketika saya lagi duduk sambil minum kopi, di depan sana itu kan, di depan warung itu kan terlihat view yang sangat bagus ya, karena menghampar luas bukit-bukit, ada gunung-gunung, jadi sangat bagus. Tiba-tiba ketika saya melihat ke arah jalan seberang sana itu ada rombongan orang dari kejauhan itu ya, terlihat ada rombongan yang sedang berjalan. Setelah lama semakin mendekat, saya kaget di situ. Loh, ini ada acara apa? Kok ada orang berpakaian seperti ini lagi jalan ke arah sini gitu. Tahu nggak teman-teman, rombongan yang sedang berjalan itu mereka berpakaian apa? Mereka berpakaian prajurit kerajaan. Bentuk mereka sama seperti manusia ya, kayak kita, dan cara berjalannya juga sama. Cuma yang membedakan, yang terlihat agak aneh itu, pandangan mereka semua lurus menuju lurus ke depan, nggak nengok kanan atau kiri, dan agak dingin gitu ya, terlihat dingin pandangan mereka itu. Lagi-lagi saya nggak mengabaikan ya, nggak memperdulikan, biarkan saja mereka, toh juga tidak saling ganggu, karena saya juga nggak tahu itu manusia atau bukan. Dan saya nggak ngomong, saya belum ngomong ke temen yang satu tim ini ya, dan saya nggak tahu apakah teman satu tim ini melihatnya juga atau enggak. Saya nggak tahu, karena sampai hari ini juga dia nggak cerita ke saya soal itu. Setelah dirasa cukup beristirahat, kemudian kami melanjutkan perjalanan lagi sampai di desa atau sebuah desa ya, bukan dusun, desa Kilino namanya, desa Kino. Kalau dusunnya namanya Tugurejo kalau nggak salah ya. Tugurejo itu adalah pintu masuk untuk menuju ke Gunung Pandan. Dan di situ setelah bertanya sama warga di mana jalur menuju ke puncaknya, kemudian ditunjukkan di ujung jalan sana itu ada sebuah rumah yang biasa dijadikan tempat penitipan motor bagi orang-orang yang menuju ke Gunung Pandan. Oh ya teman-teman, Gunung Pandan ini beda ya dengan gunung-gunung yang lain yang ada pos registrasinya, tapi di Gunung Pandan ini nggak ada. Jadi dengan menitipkan motor ke rumah warga itu sudah menjadi semacam izin ya, semacam pemberitahuan bahwa ada orang yang naik ke atas, itu aja. Tapi waktu nitip motor itu kami sempat ditanya sama pemilik rumah, mau naik ke atas mas gitu kan. Kami jawab iya gitu. Terus kemudian nginep enggak gitu, kami jawab ya kemungkinan kami nginep gitu. Dan pemilik rumah itu heran gitu, herannya gini, nginep kok cuma 2 orang, cuma berdua. Biasanya yang nginep, yang naik ke atas itu rame-rame gitu, kadang 4, 5, sampai 6 orang lah atau lebih bahkan. Dan pemilik rumah itu cuma bilang ya udah mas, hati-hati aja gitu. Dan akhirnya kami mulai perjalanan menuju ke Gunung Pandan. Singkat cerita, kami sudah memulai perjalanan menuju ke atas dan sempat beberapa kali bertemu dengan warga ya yang pulang atau berangkat ke kebun mereka, dan mereka sangat ramah banget, ramah-ramah. Dan ketika sampai di atas, setelah pelang yang tulisannya di pos 3 itu samar-samar kami mendengar suara gamelan Jawa. Entah itu nyata atau bukan, tapi waktu itu kami cuma
positive thinking aja ya, positive thinking aja. Barangkali memang itu suara orang hajatan ya, yang biasanya sound systemnya itu kenceng banget, yang berada jauh di bawah sana. Mungkin kami hanya positive thinking aja, kemudian kami lanjutkan perjalanan. Singkat cerita, kami sudah sampai di atas dan nggak lama ya, kami di atas hanya sekitar 30-an menit, karena memang di atas kami nggak dapatkan pemandangan yang bagus ya, sangat membosankan bagi kami sebenarnya, dan nggak ada orang sama sekali yang bisa kami tanyai. Hanya kami temukan di atas batu-batu besar, dan ada tempat rumah ya, semacam rumah-rumahan gitu untuk orang-orang yang datang ke Gunung Pandan, karena memang Gunung Pandan itu digunakan untuk ritual ya. Setelah itu kami turun, kemudian kami ketika dalam perjalanan turun kami bertemu 2 orang yang naik ke atas, yang katanya mau berziarah di atas. Setelah meminta izin pada mereka, 2 orang ini tadi ya, kemudian kami ikut kembali naik ke atas untuk mendokumentasikan kegiatan mereka di atas, sambil hitung-hitung buat temen lah kan, karena niat kita memang dari awal mau nginep gitu, tapi nggak jadi. Terus akhirnya ketemu orang dan kita naik lagi ke atas itu tadi. Sampailah kami untuk yang kedua kali di puncak Gunung Pandan ya. Dan di situ ketika kita baru sampai ya, kita baru sampai di atas Gunung Pandan yang kedua kalinya itu, belum sampai 5 menit tiba-tiba cuaca berubah. Yang tadinya matahari panas ya, yang cerah banget, tiba-tiba berubah menjadi gelap, kemudian ada kabut yang awalnya tipis kemudian berubah jadi gelap banget, kemudian turun hujan yang sangat deras sekali. Nah, dari perubahan itu sebenarnya saya merasakan lagi sesuatu yang berbeda, cuma lagi-lagi saya abaikan, dan saya berusaha untuk berkomunikasi dan atau ngobrol dengan orang 2 orang yang tadi ya, yang kita minta izin untuk ke atas tadi. Di tengah-tengah pembicaraan kami ketika lagi ngobrol, tiba-tiba saya tersentak ya, ketika ada sekelebat bayangan menyerupai harimau, dan harimau itu warnanya putih. Jadi dalam posisi lagi ngobrol itu saya sudah nggak fokus lagi ngobrolnya, karena saya pikir kalau itu memang harimau sungguhan kan bahaya buat kita kan. Lagi-lagi di sini saya diem, karena kalau saya ngomong saya khawatir membuat panik mereka ya. Jadi saya diem aja sambil sekali saya melirik ke kanan dan ke kiri. Tiba-tiba harimau itu muncul lagi, mengaum, kemudian meloncat ke arah saya. Semua terjadi begitu cepat. Saya nggak sempat untuk bergerak ya, karena tiba-tiba saja harimau itu menerkam saya. Tiba-tiba kedua tangan saya ini mencengkram lantai semen ya, yang di bangunan itu kan lantainya semen ya. Tiba-tiba tangan saya mencengkram lantai semen dan suara saya berubah seperti suara harimau.
Saya sadar dengan gerakan itu dan saya bisa mendengarkan suara saya yang berubah seperti suara harimau itu tadi ya. Tapi saya nggak bisa untuk mencegahnya. Semua terjadi begitu saja. Harimau putih yang masuk ke tubuh saya itu kemudian mengucapkan salam ya kepada dua orang yang ada di depan saya itu. Kemudian memperkenalkan diri sebagai harimau putih dari Prabu Siliwangi dan mengatakan bahwa saya masih memiliki darah keturunan dari Prabu Siliwangi. Kemudian di sebelah kanan saya tiba-tiba muncul seseorang yang berpakaian pembesar ya, bukan prajurit tapi pembesar kerajaan gitu. Harimau yang merasuki tubuh saya itu mengenali sosok ini sebagai Patih Badik Madrim dari kerajaan Malwapati. Setelah mengucapkan salam hormat kepada sosok ini, kemudian harimau yang merasuki tubuh saya itu berpamitan keluar dan tiba-tiba saya jatuh ya, saya jatuh terkapar dengan keluarnya harimau tersebut. Teman-teman, di sini yang membuat saya bertanya-tanya adalah kemunculan harimau putih itu ya, yang mengaku sebagai harimau dari Prabu Siliwangi dan munculnya sosok yang diketahui sebagai sosok Patih Badik Madrim. Yang membuat saya bertanya-tanya adalah kenapa mereka muncul gitu. Saya sampaikan banyak terima kasih pada teman-teman yang udah setia dan selalu menonton video-video dari channel Manusia Bayangan Adventure ya. Terima kasih selama ini telah mensupport dengan memberikan like dan subscribe-nya. Mudah-mudahan Manusia Bayangan Adventure bisa berkembang lebih baik lagi ke depan. Terima kasih atas dukungannya ya.